Pemirsa, sejumlah daerah terdampak bencana di Sumatera tengah berupaya bangkit untuk memastikan semua aktivitas masyarakat bisa kembali berjalan normal. Salah satunya di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Untuk mengetahui perkembangan terkini soal situasi di dua lokasi tersebut, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Heinrich Tera dari Kabupaten Aceh Tamiang dan Indira Pramesti dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kita ke Tera terlebih dahulu. Tera, bagaimana perkembangan penanganan bencana di Aceh Tamiang saat ini? Baik, selamat siang Marcel dan pemirsa. Untuk saat ini terkait penanganan bencana yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, hingga saat ini memang kondisinya sebagian rumah warga yang berada di Aceh Tamiang seluruhnya hancur terbawa material banjir ketika banjir bandang melanda di Kabupaten Aceh Tamiang sejak November 2025 lalu. Dan juga hingga saat ini sebagian besar warga memilih untuk berada dan bertahan hidup di posko pengungsian mandiri, di mana di posko pengungsian mandiri ini warga rela untuk bertahan hidup hanya dengan mengandalkan beberapa fasilitas yang memang seadanya saja. Dan juga di posko pengungsian ini didirikan dengan cara menggunakan kayu yang didapatkan oleh warga dari material banjir yang dibawa ketika banjir bandang melanda, serta juga menggunakan terpal maupun beberapa alas seperti tikar maupun juga beberapa alas yang terbuat dari kayu seperti itu. Dan juga untuk saat ini warga mengeluhkan beberapa keluhan seperti aliran listrik yang belum bisa diterima oleh warga, karena memang hingga saat ini sudah memasuki pekan ketiga aliran listrik belum ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Namun hanya beberapa saja daerah yang sudah dapat teraliri oleh listrik, ya ini di desa kesehatan yang memang desa ini itu cukup dekat dengan RSUD Aceh Tamiang seperti itu. Dan juga keluhan kedua yang dirasakan oleh warga yakni krisis air bersih, di mana hingga saat ini warga selalu, ketika kami berbincang dengan warga selalu mengeluhkan adanya bantuan air bersih yang belum dapat diterima oleh warga secara layak seperti itu, karena memang mengingat air bersih yang digunakan oleh warga yang biasanya dari sumur warga itu saat ini terendam oleh material banjir sehingga tidak bisa digunakan. Dan krisis air bersih ini menimbulkan suatu masalah baru seperti masalah MCK, di mana hingga saat ini warga masih bingung ketika untuk melakukan MCK, karena memang kegiatan MCK ini merupakan suatu hal yang vital bagi warga, karena ketika warga harus membuang air besar mereka maupun membuang air kecil, akhirnya warga mencari tempat yang sekiranya aman, sehingga ini akan menyebabkan suatu penyakit yang akan menjadi wabah ketika permasalahan ini tidak akan diselesaikan begitu. Dan juga yang terakhir, warga mengeluhkan memang hingga saat ini warga masih ada yang terkena penyakit atau baru yang terkena penyakit dari akibat banjir, seperti penyakit gatal-gatal, kutu air, demam, batuk, pilek dan sebagainya. Sehingga warga selalu ketika kami tanya apa bantuan yang dibutuhkan hingga saat ini, yakni adalah obat-obatan, karena mengingat bahwa hingga sekarang obat-obatan yang didapatkan oleh warga di Aceh Tamiang ini masih terbatas, dan juga distribusi bantuan masih tidak merata di Aceh Tamiang. Distribusi bantuan tidak merata ini disebabkan karena beberapa relawan yang mengirimkan bantuan itu hanya didistribusikan di titik-titik tertentu saja, sehingga untuk warga yang berada di titik terisolasi atau terisolir itu tidak mendapatkan bantuan secara layak, karena memang hingga saat ini masih terdapat beberapa desa yang aksesnya masih putus sehingga tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 untuk mengirim bantuan. Bahkan ketika kami mengunjungi salah satu desa yang berada di Desa Lubuk Sidup, hingga saat ini desa tersebut hanya bisa diakses melalui kendaraan roda 2 maupun dengan cara berjalan kaki, sehingga bantuan-bantuan logistik besar untuk saat ini tidak dapat disalurkan dengan baik ke desa tersebut. Dan juga masih ada beberapa desa yang tidak dapat diakses seperti desa Sungai Iu. Hingga saat ini memang untuk akses ke sana masih sulit diakses, sehingga bantuan yang ada yakni menumpuk di kota-kota sekitar Kabupaten Aceh Tamiang saja, sehingga untuk desa-desa yang masih terpencil itu masih membutuhkan bantuan seperti bantuan makanan maupun juga pakaian. Demikian, kembali ke studio Marcel. Ya, Tera, terkait dengan bantuan yang belum merata, sejauh ini apa upaya yang dilakukan pemerintah setempat untuk bisa menembus akses ke daerah yang masih terisolasi? Baik, kemarin kami sempat bertemu dengan Bupati Aceh Tamiang, di mana Bupati Aceh Tamiang saat ini memang sedang melakukan suatu stimulus untuk menciptakan agar bantuan ini dicapai oleh warga-warga yang memang terisolir, di mana Bupati Aceh Tamiang saat ini membentuk suatu gerakan baru, yakni menyediakan bantuan seperti truk dan juga alat berat yang nanti biayanya akan ditanggung oleh
Bupati seperti itu. Dan juga tujuan dari truk dan alat berat ini digunakan untuk membuka akses serta untuk mengirim bantuan yang ada di desa terisolir, di mana supaya bantuan-bantuan yang ada didapatkan di Kabupaten Aceh Tamiang tidak hanya berpusat di pusat kota saja, namun juga didapatkan oleh warga-warga yang memang saat ini masih di desa-desa yang aksesnya terputus. Demikian, Marcel. Baik, dari Aceh Tamiang kita beralih ke Tapanuli Selatan bersama Indira Pramesti. Indira, kalau di Tapanuli Selatan atau mungkin di kabupaten-kabupaten tetangganya, bagaimana penanganan bencana di sana? Baik, selamat siang Marcel dan juga pemirsa. Penanganan bencana yang terjadi pada akhir November 2025 lalu sempat memutus jalur akses, terutama akses distribusi. Salah satunya di tempat saya berdiri saat ini yang berada di jalan penghubung antara Padang Sidempuan sampai dengan Sibolga, di mana di jalanan yang berada di belakang saya ini terdapat bekas longsor yang menutupi jalan, sehingga saat ini juga pada pukul 11 tadi terdapat area sempat ditutup dan dilakukan pembersihan menggunakan alat berat, dan tentunya pada pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi sempat menimbulkan kemacetan baik dari arah Padang Sidempuan maupun dari arah sebaliknya. Dan kemudian tidak hanya itu, selain menutup akses akibat longsor di Desa Garuga sendiri di perbatasan antara Tapanuli Selatan dengan Tapanuli Tengah, jalan aksesnya juga sempat terputus karena ketika banjir bandang arusnya cukup deras, dan hal tersebut memutus adanya jalur distribusi bahan pokok maupun bantuan yang masuk maupun ke Tapanuli Tengah sampai Sibolga maupun dari Tapanuli Tengah ke Tapanuli Selatan sendiri. Walaupun begitu, saat ini sudah dibangun jembatan beli penghubung antara Tapanuli Selatan dengan Tapanuli Tengah yang nanti bisa untuk dilewati oleh baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Dan proses ini dilakukan setelah adanya normalisasi aliran sungai Garuga, sehingga kondisi terakhir kami lihat di lapangan sudah kembali berangsur surut, dan saat ini juga sudah memasuki proses awal di mana sedang memasang sandbag untuk menyangga tebing. Ditakutkan ketika nanti ada arus deras kembali, nanti takutnya terjadi tanah yang ambles. Dan dalam pembangunan ini melibatkan 12 alat berat dengan pegawai yang datang dari Kementerian Pekerjaan Umum maupun dengan BUMN, dibantu dengan satuan TNI dan juga pihak swasta. Dan diperkirakan jalan tersebut akan selesai dalam waktu 8 hari. Dan memang saat ini baru terlaksana karena stok dari rangkaian jembatan Beli sendiri cukup terbatas, karena memang di wilayah Sumatera sendiri tidak hanya wilayah Sumatera Utara yang terdampak, tetapi juga ada Aceh, juga Sumatera Barat, sehingga wilayah Tapanuli Selatan baru mendapatkan stok rangkaian jembatan Beli itu baru saat ini. Dan memang sebelumnya sebenarnya sempat ada pembangunan jalan penghubung. Walaupun begitu, jalan penghubung tersebut sempat hancur pada 9 Desember 2025 disebabkan karena hujan di Tapanuli Selatan turun lebat, terutama pada sore hari, dan hal tersebut menyebabkan adanya arus deras dan air sungai meluap. Walaupun begitu, hingga saat ini juga di pengungsian, warga juga terlihat masih mengungsi, di mana di pengungsian mereka juga mendapat bantuan secara merata, dan bahkan di beberapa pengungsian stok bantuan juga cukup melebihi dari yang mereka bisa terima. Maka dari itu, untuk distribusi merata di sekitaran Tapanuli Selatan sendiri, bantuan dialihkan ke posko yang berada di kantor kecamatan, kemudian dari kantor kecamatan didistribusikan ulang agar lebih merata ke posko-posko yang ada di sekitar wilayah Tapanuli Selatan sendiri. Marcel. Indira, terkait dengan aktivitas warga, apakah betul-betul lumpuh aktivitas warga di sana karena kondisi akses jalan yang terputus, atau per hari ini memasuki minggu ketiga sudah ada yang berangsur pulih? Baik Marcel, di hari Minggu ketiga ini memang aktivitas sudah mulai berangsur pulih. Walaupun begitu, memang akses jalanan masih digenangi oleh lumpur yang kira-kira di dalamnya bisa sampai 15 cm, dan juga terdapat masih genangan di beberapa titik. Walaupun begitu, aktivitas masyarakat pada pagi sampai siang hari, mereka keluar dari pengungsian untuk kembali ke desa mereka masing-masing untuk membersihkan rumah dari lumpur-lumpur yang masuk ke dalam rumah-rumah maupun menyelamatkan harta benda yang masih bisa diselamatkan. Walaupun begitu, juga masih ada beberapa warga yang memang datang ke desa mereka untuk memantau proses evakuasi jenazah yang memang masih berlangsung hingga saat ini. Kembali ke studio, Marcel. Baik, terima kasih rekan Indira Pramesti melaporkan dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dan Hairih Tera dari Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.